Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu, dan juga selamat malam, Master Zaki yang keren luar biasa ya, yang sudah Waalaikumsalam. menyempatkan diri untuk di malam hari ini ikut Waalaikumsalam. di kelas preview kita di malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya nanti kurang lebih 1 jam ke depan Bapak Ibu akan diberikan materi sekilas tentang forgiveness therapy yang akan dipandu oleh Master Zaki Rahman ya untuk di malam hari ini. Baik, untuk di malam hari ini kita langsung saja mulai preview kita di malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan di preview kali ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan beberapa rangkaian rangkuman materi yang akan Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu mengikuti kelas forgiveness therapy untuk di hari Kamis dan Jumat di 13 dan juga 14 Maret 2024. Baik, sebelum kita mulai preview di malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, baik, langsung saja kita mulai preview kita di malam hari ini ya, Bapak Ibu ya. Kepada Master Raden Zakir Rahman, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Waalaikumsalam bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bagi yang Muslim ya, yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini sudah hari ke-12, malam ke-13 ya. Kalau di dalam Islam itu, dalam puasa itu, kalau udah 10 malam yang kedua, nah, 10 malam yang kedua itu adalah pengampunan. Jadi pas banget ini dengan tema kita ya. Tema kita pada kesempatan hari ini yaitu tentang forgive, ya, forgiveness terapi. Bapak Ibu sekalian, bersyukur sekali bisa membersamai Bapak Ibu sekalian yang luar biasa dari berbagai penjuru Indonesia ini ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Ya. Malam ini hanya preview saja, tentunya kelas lengkapnya besok ya. Mudah-mudahan walaupun sekelumit atau preview, mudah-mudahan bisa diambil ya pembelajarannya pada kesempatan malam yang berbahagia hari ini. Tentunya kelas lengkapnya besok ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa menyerap seperti spons ya, spons yang menyerap air ya, dia bisa menyerap air dengan baik ya, menyimpan air atau seperti akar Bapak Ibu sekalian, akar pohon itu menyerap air dari dalam tanah, menyerap nutrisi, kemudian disalurkan ke Iya. dahan, ranting, dedaunan, dan akhirnya menjadi buah. Baik, mohon izin untuk share screen terkait materi kita pada malam hari ini. Apakah sudah terlihat gambarnya? Sudah terlihat, Master? Sudah, Sudah ya. Master. Sudah, Baik. Master. Kalau sekarang sudah. Sudah, Master, sudah. Baik, kira-kira 2 hari ke depan kita akan mempelajari tentang ini ya. Kalau di kelas ini pun adanya di kelas level 2 sebetulnya ya. Kelas apa namanya terkait dengan forgiveness terapi. Namun kali ini yang akan kita pelajari adalah pendalaman ya. Pendalaman atau kelas terapan dari forgiveness terapi. Ka- Sesungguhnya 2 malam hari ini kita akan kupas tuntas ya. Kupas tuntas terkait dengan apa itu forgiveness terapi. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti kelasnya ya, kelas khusus itu ya bisa sampai sepekan ya.
Jadi ini adalah ekstraknya, ya. Ekstraknya atau intisarinya dari forgiveness therapy. Ada beberapa materi yang akan disampaikan pada kelas lengkap ya, kelas lengkap forgiveness therapy. Di antaranya adalah pertama terkait tanda-tanda orang yang memiliki luka batin. Nah, orang-orang yang memiliki luka batin itu ada tanda-tandanya, ya, ada tanda-tandanya tuh. Nanti kita akan mengupas tanda-tanda itu. Yang kemudian yang kedua adalah tahap penyesuaian terhadap kedukaan. Ketika seseorang mengalami kedukaan, apa aja yang biasa dilakukan sampai akhirnya kepada titik dia acceptance, ya, sampai pada titik dia menerima, ikhlas, memaafkan. Kemudian berikutnya adalah apa sih makna memaafkan? Sesungguhnya memaafkan itu apa? Baik ditinjau dari segi psikologis maupun dari sisi spiritualnya. Dan yang terpenting adalah kenapa perlu untuk memaafkan. Kenapa kita perlu memaafkan nih? Ya, apalagi bulan Ramadan ini bulan penuh maaf ya, bulan penuh ampunan. Ya. Eh, Walaupun tidak Ramadan juga sebetulnya kita tetap saja ya harus bisa memaafkan ini. Memaafkan tidak hanya untuk orang lain, tapi memaafkan juga bisa untuk diri sendiri. Memaafkan juga bisa kita lakukan tidak terbatas waktunya, ya. Tidak cuman untuk dilakukan terapi saja, tapi memaafkan juga bisa kita lakukan secara rutin tiap hari, ya, kapanpun itu perlu apa kita perlukan. Berikutnya adalah level energi emosi ya. Kita akan mempelajari nanti energi emosional ya menurut Hawkins ya. Kemudian analogi pemaafan. Kita akan mempelajari bagaimana pemaafan itu. Analoginya bagaimana. Nah, kenapa orang-orang sulit sekali untuk memaafkan? Kita akan kupas tuntas di sini. Alasan seseorang kenapa sih mereka tidak mau memaafkan? Terus bagaimana mengawali pemaafan itu? Mengawali pemaafan itu ya, bermula dari memaafkan diri sendiri terlebih dahulu. Kenapa? Boleh jadi seseorang tidak mau memaafkan ya karena dirinya juga memang punya masalah ya. Jadi seseorang itu punya masalah. Yang berikutnya adalah tahapan memaafkan menurut psikologi kognitif. Ya, apa aja di situ ya tahapannya ada satu, dua, dan seterusnya. Kemudian ada 4 elemen yang harus dilakukan saat memaafkan. Berikutnya adalah pemaafan dan bukan pemaafan. Ya, memaafkan itu gimana sih? Memaafkan apakah memaafkan itu bisa hilang dari ingatan? Apakah memaafkan itu bisa melupakan seperti itu hilang betul ya? Bagaimana kok tiba-tiba kalau misalnya udah nih rasanya udah memaafkan, tahu-tahu timbul lagi gitu ya. Timbul lagi karena terpicu lagi dengan memori-memori yang keluar ya, memori-memori yang terpicu ya, karena sesuatu kejadian. Kemudian bedanya pemaafan ya dengan pertaubatan. Nextnya adalah proses self poisoning ya, poisoning ya. Maksudnya itu proses bagaimana ya seseorang itu teracuni ya hatinya, pikirannya sehingga dia enggan untuk memaafkan. Berikutnya adalah pemaafan dan juga kebahagiaan. Bagaimana memaafkan itu untuk kebahagiaan. Nah, pemaafan, pisau kehidupan dan kisah keluh kesah. Nah, ini menarik sekali nanti ya. Ada apa kisah-kisah nih ya. Ada kisah-kisah tentang pemaafan. Berikutnya adalah alarm atau notifikasi. Alarm atau notifikasi untuk melakukan pemaafan. Kapan sih saat yang tepat kita bisa memaafkan itu kapan kira-kira ya? Apakah harus setiap waktu kita memaafkan atau saat-saat tertentu saja atau udah kepepet gitu ya kira-kira ya. Kemudian forgiveness terapi rutin. Nah, di sini akan dibahas tentang proses ya dari melakukan forgiveness terapi. Kemudian langkah-langkah forgiveness terapi. Dan tidak kalah penting, di sini tentunya ada induksi ya. Tapi induksinya nih induksi halus nih, ya. Induksi halus.
Nanti akan akan dibahas, akan diajarkan bagaimana induksi halus yang dengan induksi itu kita tidak terasa masuk ke dalam kondisi hipnosis ya, bisa pelan maupun cepat ya. Di antaranya kita akan pelajari nanti elemen induction. Kemudian juga ada teknik induksi. Teknik induksi ini adalah teknik induksi dari Ericksonian ya, Ericksonian hipnoterapi. Teknik induksi itu bernama My Friend John ya, My Friend John. Atau mungkin sudah ada yang tahu, sudah ada yang pernah mendengar ya. Ya, namanya My Friend John ya, temanku John. Oh, ada temannya yang John di sini. Kemudian uh, induksi halus ya, dengan cara pura-pura, tapi pura-puranya bukan pura-pura biasa nih ya, bukan pura-pura biasa. Next adalah tahapan proses pemaafan. Tahapan proses pemaafan tuh bagaimana sebaiknya. Kira-kira bisa nggak sih orang yang nggak mau memaafkan terus dipaksa gitu? Dipaksa suruh maafin ya, suruh memaafkan. Atau misalnya orang yang udah mau memaafkan kok tapi kok susah banget kok ya. Susah mau apa ya, mau memulainya itu susah gitu ya. Terus ya nanti akan dipelajari juga teknik-teknik dan tools atau bagaimana mengkombinasikan ya. Mengkombinasikan forgiveness terapi ini dengan terapi-terapi lainnya sehingga menjadi terapi yang dahsyat dan luar biasa. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ya, eh, disclaimer-nya adalah bahwa nanti tergantung dari bagaimana Bapak dan Ibu sekalian dalam mengikuti materi ini, ya. Tentunya semakin ikut dari awal sampai akhir akan semakin paripurna apa yang didapat, ya. Tidak cuman karena beda ya. Beda ketika kita mengikutinya hanya dari lewat rekaman seperti itu dengan berinteraksi langsung di kelas online ini. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian. Ini sekilas saja ya, sekilas apa menu-menunya. Dan saya akan membahas tentang ya kali ini tentang langsung saja ya ke sini. Nah, dari makna dulu nih. Makna memaafkan apa sih sebetulnya forgiveness terapi ya? Kok kayaknya asing gitu istilahnya ya? Atau kok kayaknya familiar apa istilah itu? Bapak Ibu sekalian, forgiveness ya. Kata pemaafan dalam bahasa Indonesia itu dimaknai sebagai forgiveness dalam bahasa Inggris ya, yang mana berasal dari kata forgive dan diakhiri dengan imbuhan ness. Pemaafan menunjukkan kebaikan hati pada seseorang ya, pada seseorang uh, dan tidak terpelihara perasaan tidak senang. Jadi kalau sudah memaafkan itu tidak ada lagi tuh perasaan tidak senang kepadanya ya, kepada seseorang itu. Kita lihat dari sudut pandang apa etimologi ya. Kemudian menurut Enright ya 2022 seorang peneliti pemaafan, pemaafan itu merupakan sebuah kesediaan seseorang untuk meninggalkan apa aja yang ditinggalkan, kemarahan, ya. Kemudian penilaian negatif terhadap orang lain gitu ya, dan perilaku acuh tak acuh terhadap orang lain juga ya, dan yang telah menyakiti secara tidak adil. Nah, Bapak Ibu sekalian, konteksnya forgiveness atau konteksnya memaafkan ini variasinya banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ada kalanya kita perlu memaafkan diri sendiri. Dalam konteks ini mungkin ya, kita pernah punya sesuatu yang pernah kita lakukan atau peristiwa yang pernah terjadi pada kita sebelumnya sehingga hal itu membuat penyesalan pada diri sendiri. Misalnya gini, kok aku sekarang menjadi tidak beruntung ya? Menjadi tidak beruntung. Coba dari dulu aku rajin belajar, coba dari dulu aku giat bekerja, ya, sehingga nasibku tidak akan seperti ini.
Atau dalam konteks lain misalnya kepada diri sendiri itu menyesali misalnya. Ada banyak beberapa kasus Bapak Ibu sekalian yang ditemui di ruang terapi. Misalnya ada seorang kakak ya, menyesali diri sendiri bukan main. Kenapa? Dia waktu itu mengajak boncengan adiknya ya, mengajak boncengan adiknya naik motor, kemudian kecelakaan dan ternyata adiknya meninggal. Dia merasa bersalah luar biasa pada dirinya waktu itu. Kenapa adik itu saya bawa? Kenapa adik itu saya bonceng? Ya? Betapa bodohnya saya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, memaafkan juga bisa konteksnya adalah memberi maaf. Memberi maaf dalam artian ada orang lain yang membuat kita tidak nyaman. Ada orang lain yang toksik gitu ya. Ada orang lain yang menyakiti kita. Ya. Sehingga hati kita hancur gitu ya. Sehingga pikiran kita terganggu ya. Mau makan ingat dia, mau minum ingat dia, tapi ingat itu bukan dalam konteks kebaikan ya. Kalau di lagu itu mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, itu konteksnya kebaikan ya. Yang dicari cuman ini mau makan ingat lagi. Waduh, tadi alangkah sakit hatiku seperti itu ya. Alangkah apa berat ini nyesek di dada tuh. Ya. Nah, ini konteksnya untuk memaafkan orang lain ya. Atau variasi kombinasi konteksnya forgiveness adalah meminta maaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, meminta maaf ini enak kalau orangnya masih ada. Kalau orangnya masih hidup. Atau kalau orangnya hidup tapi jauh masih bisa terjangkau. Ya. Terjangkau oleh video call, terjangkau oleh ya by phone seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbuat salah sama orang lain dan ternyata orang lain itu sudah meninggal. Nah, apa yang perlu dilakukan nih? Sementara nih rasa bersalahnya itu terbawa ya, terbawa sampai saat ini seperti itu. Nah, merilisnya itu adalah dengan cara forgiveness. Atau berikutnya Bapak Ibu sekalian mungkin dulu ada orang-orang yang pernah berjasa sama diri kita, orang yang pernah memberikan bantuan pada diri kita, namun sampai saat ini kita belum sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Ya. Dan kita pengen melakukan itu gitu ya. Mau ketemuin kok alamatnya nggak tahu di mana, mau dicari kok nggak ada petunjuknya seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah dengan forgiveness. Atau variasi yang lainnya Bapak Ibu sekalian, yaitu kita mau bermohon ampun nih tentunya kepada Sang Maha Khalik, Sang Maha Pencipta. Bukankah Sang Maha Pencipta itu juga Maha Pengampun? Ya. Jadi atas dasar apa Bapak Ibu sekalian kita tidak mau meminta maaf atau kita tidak mau memaafkan ya sementara Sang Maha Pencipta saja mau memaafkan kita. Memaafkan merupakan proses melepas rasa nyeri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau udah bilang memaafkan ya, udah bilang memaafkan tapi ternyata kok masih nyesek dadanya, kok masih pusing di pikirannya ya. Sungguhnya itu belum memaafkan. Artinya apa? Belum rela, belum ridho, belum ikhlas ya, belum mau merilis pada hakikatnya. Itu hanya baru hanya pada sampai lip service saja. Baru sampai ucapan lisan saja ya. Dan itu sering kita jumpai Bapak Ibu sekalian, sering kita jumpai terutama momen-momen ya. Momen-momen ya, ini mohon maaf ya. Kadang-kadang misalnya momen Idul Fitri seperti itu ya. Orang ketemu aja nggak pernah tahu-tahu minta maaf gitu ya. Itu kan seperti lip service saja seperti itu. Kemudian kalau minta maaf pun nggak serius minta maafnya ya. Nggak disebutin, aku minta maaf ya atas segala dosa dan kesalahanku. Padahal dosanya apa, kesalahannya apa, nggak dirinci seperti itu. Nah, memaafkan merupakan sebuah proses pelepasan rasa nyeri. Ya. Kalau ada nyeri atau kemarahan ataupun dendam, ya, yang disebabkan oleh pelaku, misalnya, ya, memaafkan merupakan state of mind, merupakan
sebuah kondisi ya, di mana melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan tertentu. Nah, untuk prosesnya. Bapak Ibu sekalian, jika jika ya memaafkan itu tidak hanya mengenyahkan energi negatif saja, tapi memaafkan juga berpindah, ya. Berpindah dari energi yang negatif ke energi yang lebih baik atau lebih positif seperti itu. Tekanan emosional, depresi, stres seringkali muncul karena perasaan dendam dan kebencian. Jadi terapi atau forgiveness terapi ini Bapak Ibu sekalian sangat ampuh sekali ya, sangat baik sekali ya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan kebencian, dendam kepada orang lain ya, atau ada rasa bersalah pada orang lain seperti itu. Ini merupakan salah satu bentuk terapi yang dikembangkan untuk konteks memaafkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kepada ini ya. Oke, ke sini. Nah, kenapa sih Bapak Ibu sekalian kita harus memaafkan? Kok harus pertanyaannya ya? Kok harus? Ya, kalau pengen bahagia kita harus memaafkan. Harus memaafkan, tapi kapan nih pertanyaannya? Kapan mau memaafkannya itu? Baik, kita telusuri lebih dalam, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah membaca buku, ya, buku yang berjudul The Healing and Discovering the Power of the Water, karangan Dr. Masaru Emoto, ya, atau apa itu tentang keajaiban air, ya, keajaiban air. Di dalam buku itu Bapak Ibu sekalian ada pembahasan, ya, ada pembahasan bahwa 90% penyakit berasal dari pikiran. 90% penyakit itu berasal dari pikiran. 10%-nya bisa jadi dari pola makan. Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu perhatikan. Mohon maaf, mungkin kita perhatikan orang gila ya. Orang gila yang jalan di pinggir jalan seperti itu, kadang mereka makannya aja nggak jelas tuh, ya. Kadang-kadang makan dari tong sampah, makan dari ya sisa-sisa makanan orang seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian jarang ya, jarang bahkan mungkin tidak pernah terlihat mereka yang orang gila itu ya fisiknya itu sakit seperti itu. Ya. Karena ya, Bapak Ibu sekalian orang gila itu yang nggak mikirin yang macam-macam, nggak mikirin yang aneh-aneh, nggak banyak pikiran. Ya. Jadi dia nggak punya beban pikiran. Nah, ini ada apa? Ada alarm ya. 90% penyakit itu berasal dari pikiran. Nah, ini masih dalam buku yang sama Bapak Ibu sekalian dikatakan ya, hasil survei, hasil penelitiannya marah. Coba bayangin, marah ya. Marah selama 5 menit akan menyebabkan sistem imun tubuh mengalami depresi 6 jam. Siapa yang suka marah-marah di sini, Bapak Ibu sekalian? Bulan puasa masih marah-marah juga. Mau buka, nggak ada bukaan gitu ya. Masih marah-marah. Ya. Banyak-banyak istighfar ya. Marah 5 menit, itu apa tubuh mengalami depresi. Depresinya bukan 5 menit, 6 jam. Depresinya 6 jam. Jadi betapa kita semakin banyak marah, makin mengumpul itu energi-energi negatif pada diri kita, gimana cara ngeluarinnya? Pertanyaannya tuh gini ya, kalau diibaratkan marah atau dendam atau benci dan lain-lain itu ibarat sampah Bapak Ibu sekalian. Ibarat sampah ya. Pertanyaan sederhana, kalau sampah di rumah kita, berapa hari kita bisa tahan untuk tidak mengeluarkannya? Ya. Ada sampah nih dibuang di dapur, ditaruh di
apa di tong sampah di dapur, berapa tahan kita nggak mengeluarkannya? Ya. Sehari tahan, 2 hari, atau mungkin 3 hari, ya. Yang jelas kita tidak akan tahan, ya, apalagi udah sampai seminggu, ya. Tapi anehnya Bapak Ibu sekalian, ini yang sampah pikiran tadi, marah, benci, dendam, ya, itu tahan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya. Ketika marah dengan seseorang, ketika dendam dengan seseorang, ketika bertemu di kondangan misalnya, ya, pas papasan langsung lengos gitu, ya. Pas papasan langsung menghindar, ya. Tadinya mau ngambil apa? Ngambil prasmanan di tempat yang sama, akhirnya cari cari tempat lain, ya. Cari meja lain gitu. Kan tersiksa bukan main gitu, ya. Yang kedua, dendam dan menyimpan kepahitan. Kalau tadi marah, nah kalau yang kedua ini dendam. Dendam dan menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati saat itu, ya. Dan disitulah bermula segala penyakit. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada dendam, imun kita turun, ya kena apa bakteri, kena virus sedikit aja tubuh kita sudah sakit, ya. Seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, ya, artritis, stroke. Bahkan ada penelitian Bapak Ibu sekalian, penyempitan pembuluh darah. Ini penyempitan, ya. Penyempitan yang pembuluh darah itu karena pikiran, ya. Pikiran yang sering tertekan. Ya karena apa? Karena amarah, karena dendam, ya, karena kebencian. Lama-lama menyempit. Beda dengan penyumbatan. Ya, kalau penyumbatan tuh pembuluh darahnya normal tersumbat, ya. Pembuluh darahnya normal tersumbat. Tapi kalau penyempitan pembuluh darahnya tuh si salurannya yang menyempit, ya, mengecil. Demikian. Bahkan otak pun bisa mengkerut, ya, kalau kita sering sering stres. Yang ketiga, jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita akan sering mengalami gangguan pencernaan. Pernah nggak Bu, Pak, punya beban pikiran, tiba-tiba dapat musibah misalnya, ya, tiba-tiba mobil tabrak atau tabrakan. Stres bukan main, Bu. Stres kenapa? Asuransinya nggak ada. Ya. Asuransinya nggak ada, gimana nih caranya mau apa? Mau benerin kendaraan kita, uang lagi nggak ada gitu, ya. Stres. Akhirnya disetres, dipikirin terus, ada gangguan pencernaan. Yang keempat, nah hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering khawatir, ya, maka kita akan mudah terkena nyeri punggung. Sering khawatir, nyeri punggung Bapak Ibu sekalian, ya. Masih menurut penelitian Dr. Masaru Emoto. Yang kelima, jika mudah tersinggung, ada nggak yang mudah tersinggung di sini nih, ya? Maka kita akan cenderung terkena penyakit insomnia. Insomnia itu penyakit susah tidur, ya. Susah tidur Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mudah tersinggung, ya siap-siap saja kita sulit untuk tidur. Nah, yang keenam Bapak Ibu sekalian, jika kita sering mengalami kebingungan, maka akan terjadi gangguan tulang belakang bagian bawah. Bingung, ya. Ada masalah kok nggak selesai-selesai. Bingung, ini gimana cara cara menghilangkan sakit hati ini gimana caranya, ya. Yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, jika kita sering membiarkan kita merasa takut yang berlebihan, maka kita akan mudah terkena penyakit ginjal, ya. Jadi sakit-sakit fisik itu nggak melulu disebabkan karena fisik Bapak Ibu sekalian, ya. Banyak, ya, 90% disebabkan karena pikiran, ya. Stres, takut yang berlebihan. Bahkan ketika seseorang stres berlebihan Bapak Ibu sekalian, itu hormon kortisol, yang sebenarnya hormon kortisol itu baik, ya, dalam eh, dosis tertentu, dalam dosis normal. Tapi ketika dia dalam dosis yang berlebih karena stres, maka dia akan menurunkan imunitas tubuh, ya. Dalam beberapa jurnal yang saya pernah baca, dalam jangka panjang itu bisa menyebabkan pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang, bayangin tuh, sering-sering stres, ya, makin lama tulangnya makin ropos, ya. Yang kedelapan, jika kita suka bernegatif thinking, kira-kira kalau benci, dendam, amarah, bikin orang negatif thinking enggak? Ya, pasti, ya.
Kalau kita suka bernegatif thinking, maka akan mudah terkena dispepsia. Dispepsia itu apa? Penyakit sulit untuk mencerna. Jadi Bapak Ibu sekalian coba diingat-ingat deh. Kalau kita pernah sulit mencerna, pernah nggak kita negative thinking nih? Ya, entah sama seseorang, entah sama suatu peristiwa, ya, entah sama siapa aja. Kita sering nih Bapak Ibu sekalian di sosmed nih berseliweran ya. Tahu-tahu dapat ini dari apa namanya dari buzzer ya, sehingga kita harus membenci si A, kita harus membenci si B ya. Itu tidak kita sadari kita timbul negative thinking. Yang kesembilan, jika kita mudah emosi, cenderung pemarah, maka rentan terkena penyakit hepatitis. Ya, penyakit hepatitis. Yang ke-10, jika kita sering apatis, acuh tak acuh, nggak peduli terhadap lingkungan, maka akan berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh. Ya. Yang ke-11, jika kita menganggap sepele semua persoalan, ya gampang lah, akan menyebabkan penyakit diabetes, ya, diabetes. Jadi diabetes mellitus itu banyak penyebabnya. Ada yang karena faktor keturunan, ada ya. Ada karena pola makan yang tidak baik, ya banyak mengkonsumsi gula sehingga menyebabkan ya, pankreasnya bekerja berat begitu. Ya, kemudian pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin, itu juga bisa. Ya. Dan salah satunya ini karena terlalu menyepelekan persoalan. Ya, faktor-faktor psikis nih. 12, jika kita sering kesepian. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, yang masih menyendiri, suka menyendiri atau masih sendirian, ya, maka ini akan mudah terkena penyakit demensia senilis ya. Berkurangnya memori, fungsi kontrol tubuh. Yang ke-13, jika kita sering bersedih atau merasa terlalu rendah diri, maka kita bisa terkena penyakit leukemia atau kanker darah putih. Nah, Bapak Ibu sekalian banyak sekali ya ternyata eh, apa namanya hal-hal atau penyakit yang diakibatkan karena itu ya, karena pikiran diantaranya dendam, emosional, amarah. Nah, apa Bapak Ibu sekalian manfaatnya memaafkan ini? Ya, memaafkan tekanan darah jadi normal. Kok bisa? Ya, tekanan darah menjadi normal. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian kalau lagi tekanan darahnya tinggi, pengennya marah aja ya? Atau sebaliknya marah aja, tes deh tekanan darahnya tuh. Ya. Jadi dengan memaafkan, merilis apa yang memberatkan hati dan pikiran, membuat tekanan darah menjadi normal. Itu yang pertama. Yang kedua, stresnya berkurang. Pastinya dengan memaafkan itu stresnya berkurang. Cuman kok gini ya? Apa susah banget gitu? Nggak lega ya? Nggak lega kalau memaafkan tuh kok kayak kayak kalah begitu. Yang ketiga, memiliki keterampilan mengelola amarah dengan lebih baik. Kalau kita mudah memaafkan atau pemaaf, kita cenderung bisa mengelola amarah kita dengan jauh lebih baik. Yang keempat, resiko rendah atas penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat aditif lainnya. Kenapa? Biasanya kalau orang stres ya, karena tadi benci, iri, dendam, dengki, dan lain-lainnya, biasanya kalau stres ada yang eh, orang itu yang lari keluar, ya, nyari pelampiasan lain. Nah, biasanya kecenderungannya ke narkoba, ke alkohol, dan zat aditif yang lainnya. Yang kelima, lebih bersahabat, Bapak Ibu sekalian. Ya, lebih bersahabat. Bagaimana eh, orang yang memaafkan itu bisa lebih friendly. Kenapa? Karena dia lebih mudah memaklumi orang lain. Lebih mudah memahami, lebih mudah memaklumi orang lain. Fokusnya bukan pada dirinya, ya, tapi fokusnya pada orang lain. Kemudian menghasilkan hubungan yang lebih sehat, Bapak Ibu sekalian. Meningkatkan kesehatan jiwa dan raga, bagaimana tidak? Ya. Orang memaafkan dia selalu happy. Ya. Kalau ada masalah tuh nggak berlama-lama dia simpan. Ya. Kalau ada masalah segera selesai dengan sendirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks menghadapi masalah ada orang tiga ya. Perlakuan terhadap masalah itu orang itu ada tiga. Yang pertama freeze. Ada masalah,
dia cuekin aja lah, cuek bebek gitu ya. Dan akhirnya apa? Masalahnya nggak selesai. Ya. Tapi kadang juga masalahnya selesai, cuma dalam butuh waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah fight, ya. Fight atau bertarung gitu ya, dihadapin gitu. Ada masalah dihadapin. Kalau masalah dihadapin cenderung selesai ya, cenderung selesai atau juga kadang-kadang selesainya lama. Tapi ada yang ketiga, Bapak Ibu sekalian. Ketiga ini adalah orang yang flight, ya. Orang yang terbang, orang yang berlari dari masalah. Nah, masalahnya adalah ada orang yang berlari keluar dan ada orang yang berlari ke dalam. Nah, orang yang berlari keluar itu cenderung tadi ke narkoba, alkohol, ya dugem dan lain-lain. Ya. Ya, berlarinya lari keluar atau kalau nyari yang sehat gitu ya pergi ke majelis taklim seperti itu. Itu yang positif ya. Tapi ada juga yang larinya ke dalam, Bapak Ibu sekalian. Apa larinya ke dalam? Ya disimpan ya. Ada masalah disimpan dalam hati, ada masalah disimpan dalam pikiran. Akhirnya menumpuk seperti bola salju ya dan makin lama makin besar. Ingat ya, kalau makin lama memendam masalah makin banyak ya, makin banyak ini apa namanya yang harus dibenahinya seperti itu. Nah, ini ada beberapa tahapan proses pemaafkan menurut para ahli ya. Ini ada cara memaafkan ya dan juga tentunya nanti Bapak Ibu sekalian kita akan praktek ya. Mudah ya mudah prakteknya karena akan saya bimbing ya dengan beberapa teknik dan cara yang mungkin ini tidak tidak semuanya diajarkan di kelas sebelumnya ya. Karena ini adalah kelas khusus, kelas pendalaman dari forgiveness itu sendiri, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang eh, memang betul-betul mungkin baru level 1 mungkin ya. Kalau level 1 kan belum diajarin nih tentang terapi ya. Nggak usah khawatir karena kita akan ajarinnya tuntas ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah level 2, ikut level 2 atau advance hipnoterapi, tidak usah takut ya karena ini adalah eh, ilmunya semakin melengkapi khasanah keilmuan Bapak Ibu sekalian ya akan dibahas lebih dalam lagi ya. Dan bagi yang mungkin ada di sini yang bagi belum pernah sama sekali belajar tentang hipnosis maupun hipnoterapi nggak usah khawatir juga karena kita mengupasnya dari awal ya dari nol seperti itu. Eh, Mungkin itu Bapak Ibu sekalian sekedar ini ya, bocoran lah, bocoran rembes-rembes dikit, rembes-rembes dikit ya untuk apa namanya, untuk apa itu forgiveness terapi. Nanti yang jelas Bapak Ibu sekalian akan eh, di yang jelas kalau ikut kelas ini nanti akan mendapatkan materinya ya materi lengkap ya dan juga rekamannya ya Mas Opan ya. Selain rekaman yang bisa diulang apa namanya diulang kapan saja dan juga Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa testimoni cuman sayangnya videonya saya nggak ini ya saya cari tadi nggak ketemu testimoni dari pesertanya luar biasa ya dan pesertanya sangat variatif sekali peserta sebelumnya maksudnya yang apa namanya yang mempraktekkan itu baik untuk diri sendiri maupun diri orang lain. Mungkin ini dulu Mas Opan apa namanya pembahasannya mungkin ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, baik, terima kasih Master Zaki. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait kelas forgiveness terapi, saya berikan 3 kesempatan penanya ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa langsung aktifkan mic-nya atau bisa melalui kolom chat untuk bertanya langsung ke Master Zaki di malam hari ini ya. Ya, jadi besok mungkin kalau ada Bapak Ibu yang punya problem itu akan langsung kita eksekusi ya, kita praktekkan langsung sehingga bisa betul-betul
tuntas ya. Kemudian nanti juga kita akan praktek sesama peserta ya. Sesama peserta, jadi satu sama lain saling mempraktekkan. Tidak perlu ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, pastinya dengan apa namanya, dengan materi yang akan kita dapatkan nantinya besok, insya Allah ya, kita akan lebih dalam, ya, kita akan lebih mampu untuk eh, apa membawa targetnya Bapak Ibu sekalian tidak saja untuk diri sendiri, maksudnya bermanfaat bagi diri sendiri dalam konteks menjalankan forgiveness terapi, ya. Tapi Bapak Ibu juga sekalian, insya Allah akan bisa mempraktekkan ini untuk orang lain dan juga makin melengkapi, ya, melengkapi hasanah keilmuan yang ada. Demikian. Berarti manfaat untuk diri Silakan. kita pasti akan banyak ya untuk setelah mengikuti kelas ini ya Master ya. Yes, ya demikian yang apa namanya yang ada testimoni dari peserta kemarin ya. Kita udah beberapa batch ya Mas ini Mas. Udah Ini kalau nggak batch salah keberapa 4 ya? deh kayaknya. Ini yang keempat 4 kayaknya ya. Master. Iya, Oh gitu ya. betul. Siap. Iya. Iya. Ya, ini ada yang bertanya di Dan chat nih Master. Pak, izin mm-mm. bertanya, kalau penyakit selain diabetes, apakah berpengaruh juga kepada jantung dan hipertensi? Lalu seperti apa ya? Ada tadi kan sudah dibahas ya. Hmm. Ada kan tadi kan ini saya ulang lagi slide-nya ya. Saya ulang lagi slide-nya itu dari buku ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mensarikan saja, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di bukunya itu. Terkait ini ya, apa namanya, jantung, dendam dan menyimpan kepahitan. Nah, bayangin nih, saya share lagi ya. Izin saya share lagi Bapak Ibu sekalian. Nih, tuh, yang nomor 2 ya. Nomor 2, dendam menyimpan kepahitan akan menyebabkan imun tubuh kita mati. Dan disitulah bermula segala penyakit seperti stres, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik arthritis ya, dan stroke. Nah, gimana caranya nih? Pertanyaannya kan gitu ya. Lalu seperti apa nih? Ya, kalau orang yang memiliki ini ya, memiliki masalah dengan pikirannya, kayak terutama ini konteksnya dalam forgiveness therapy mungkin ada rasa benci sama seseorang, dengki, dendam, ya, atau misalnya menyimpan luka, menyimpan kepahitan itu menyimpan luka maksudnya dalam dalam hatinya, itu jelas Bapak Ibu sekalian tidur pun tak nyenyak, tidur tak nyenyak, akhirnya kurang istirahat, ya kurang istirahat, akhirnya lambat laun fisiknya capek gitu ya. Dan yang jelas karena kecapean itu juga bisa berpengaruh kepada jantung. Atau karena merasa cemas, rasa was-was itu juga berpengaruh kepada jantung. Bapak Ibu sekalian, pikiran kita yang memproses ya. Ada pikiran, masih ingat nggak kalau belajar level 1 itu ada pikiran tidak sadar ya. Ada pikiran sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Ya, pikiran tidak sadar itu ya, itu mengelola mengelola hal-hal yang eh, diperintahkan ya kepada organ-organ tubuh kita yang otomatis tuh jantung seperti itu ya. Kemudian nafas ya, kedipan mata. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika fungsi pikirannya terganggu, itu akan anu ke sana ya, akan berpengaruh ke sana. Demikian itu untuk jawaban Bu Gracia Dwi ya. Kemudian Ibu Selsi ya, kalau mau bertanya kalau punya masalah pencernaan GERD, apakah tipsnya supaya supaya ada pembawaan tidak cemas dan overthinking? Ya, gampang solusinya. Solusinya di terapi, ya. Solusinya di hipnoterapi. Salah satunya bisa dengan forgiveness terapi. Karena gini, kalau masalah apa namanya GERD ya, masalah GERD itu
asam lambung. Ya. Jadi penyakit asam lambung atau GERD itu bisa disebabkan tidak cuman karena fisik ya. Kalau karena fisik mungkin karena pola makan, tapi juga karena pola pikir Bapak Ibu sekalian. Karena pola pikir terlalu khawatir, terlalu cemas. Coklat. Saya saya menghadapi beberapa pasien yang mengalami GERD banyak sekali sampai yang paling parah itu Bapak Ibu sekalian, yang GERD itu dia tidak mau keluar rumah. Kenapa? Saking khawatirnya mau keluar rumah tuh. Ya. Akhirnya badannya lemes ya karena overthinking tadi. Kalau mau berjalan takut, takut begini dan begitu. Mau keluar takut begini dan begitu. Yang cilokonya nih, ya, cilakanya nih, Bapak Ibu sekalian, yang GERD itu kumpul dengan yang GERD bikin grup. Ada masuk, ada masuk grup Facebook, ada masuk grup WA, ya. Jadi saling Bapak menularkan gitu ya. Yang satu cemas karena ini cerita, cerita di grup ya. Akhirnya menimbulkan kecemasan yang lainnya seperti itu. Tapi untungnya juga Bapak Ibu sekalian ini untungnya dari situ ya. Karena ada yang sudah hipnoterapi ya ke tempat saya seperti itu. Mereka sharing di grup itu. Akhirnya banyak banyak pasien saya yang ini ya. Positifnya di situ ya. Positifnya ada apa grup grup WA itu ya. Grup WA orang-orang yang kena GERD. Jadi banyak apa klien saya yang itu yang apa gangguan itu GERD ya. Nah, jadi itu kontennya nanti di terapi insya Allah kalau konten cuman seperti itu nanti di sesi hari apa hari Jumat ya. Hari Jumat Izin insya Allah nanya, kita akan Master. Hari praktek. Kamis Monggo Jumat ya, silakan. silakan. Izin nanya, Yes. Master. Silakan. Eh, Silakan, Mbak. Cak Min, Oh ya, gini silakan, Pak silakan Caimin. Master. Mulainya besok ya, Kamis dan Jumat 2 hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2 hari Kamis dan Jumat. Monggo silakan. Yang mau Terima bertanya, kasih, Master. Eh, silakan, Memang Master forgiveness Caimin. terapi ini Mm-mm. luar biasa sih, apa namanya, manfaatnya bagi orang lain atau untuk diri sendiri. Dan terutama kalau Yes. memasal itu biasanya forgiveness terapi ini sangat efektif gitu. Dan Mm, mm, sering saya lakukan untuk apa lah, mm. terapi-terapi massal tuh di kelas di apa itu luar biasa lah. Pertanyaan Oke. saya, Master, apakah di setiap kita hipnoterapi Mm, orang itu mm, apakah sebaiknya kita lakukan hipnoterapi dulu, apa forgiveness terapi dulu, baru kita mm, tembak yang lainnya. Karena kalau kita langsung ke masalahnya, kadang-kadang di sana ada ketidakmaafannya masih tergantung gini. Apakah mm. kapan ini kita awali dulu lebih efektif atau bagaimana, Master? Ini hanya bertanya, Master. Terima kasih, Master. Oke, baik ya. Sebetulnya kalau jawabannya jawaban umum nih, jadi bisa kan kalau klien datang kita biasanya melakukan anamnesa ya, Ya, melakukan ya, anamnesa nih dari apa ya. dari wawancara ya. Hmm, Kemudian kita kita lihat kita tahu nih kita apa sih sebetulnya masalahnya ya. Masalahnya tidak harus selalu dari forgiveness hmm, sebetulnya tergantung dari masalahnya. Kalau masalah-masalah yang berhubungan dengan masa depan, maksudnya berhubungan dengan motivasi nggak perlu itu forgiveness. Cuman hmm. kadang-kadang masalah yang berhubungan dengan masa lalu ini biasanya nih ada aja sangkutannya nih, ya. Iya. Yang berhubungan dengan masa lalu itu bisa kita awali dengan forgiveness ya. Tapi Hmm, biasakan mulailah forgiveness itu dari diri sendiri. Kan itu kan banyak ya tahapannya ya. Ada apa caranya untuk berterima kasih bisa, memaafkan diri sendiri hmm, bisa, memaafkan orang lain bisa gitu ya. Mulailah dari memaafkan diri sendiri ya. Bisa jadi karena memaafkan diri sendiri kenapa belum mau memaafkan gitu. Belum memaafkan, belum mau merilis. Nah, itu sebagai pembuka untuk apa terapi-terapi berikutnya seperti hmm, itu. hmm. Itu bisa juga seperti itu. Namun konteksnya untuk konteks massal kita perlu anu ya, Master ya, perlu
dengan dengan yang umum. Maksudnya Ya, artinya semuanya dicakup gitu ya kalau terapi massal. ya, Terapi massal untuk diri sendiri dan seterusnya lah sampai kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Tuhan Maha Esa ya. Yang mm-mm, yang jelas kalau terapi massal ya kalau terapi massal ya belum tentu efektif. Kenapa? Hmm. Karena boleh jadi ada orangnya memang belum siap untuk memaafkan gitu ya. Dan memaafkan itu tidak boleh dipaksa. Itu harus persetujuan atau karena kesadaran dan itu kata kuncinya. Kalau dia udah setuju mau memaafkan karena punya alasan yang kuat untuk memaafkan atau karena dia sadar perlunya memaafkan, maka itu yang akan berhasil seperti itu. Ya, seperti itu, Master. Siap, Master. Siap. Makasih, Master. Sama-sama. Terima kasih Cak Min untuk pertanyaannya ya. Berarti yang Siap. di kolom chat sudah terjawab juga ya. Ini tadi ada yang Itu bertanya. ada cara Hmm, kompromi dengan hati yang iya, sulit memaafkan. betul. Ya, jadi kalau cara kompromi gimana sih Bapak Ibu sekalian? Kalau kompromi itu kan sebenarnya kan bargaining ya. Kompromi itu bargaining. Bargaining tawar menawar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih seseorang itu sulit untuk memaafkan? Kira-kira kenapa? Karena salah satunya boleh jadi belum tahu manfaat memaafkan. Bayangin Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya gini ya, saya kasih contoh saja. Ada orang nih berseteru nih berdua. Orang yang si A merasa tersakiti oleh si B. Itu disimpan aja di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga kemana-mana kalau berpikir, misalnya ketemu mobil si B langsung sakit hati, ketemu anak si B langsung sakit hati ya, bahkan ketemunya si B langsung sakit hati seperti itu. Sementara si B enjoy enjoy aja, si B kemana-mana pergi refreshing dan lain-lain, kita aja yang lihat Facebooknya dia sakit hati, ngelihat Instagramnya sakit hati ya gitu ya. Pertanyaannya yang rugi siapa ya dengan membawa hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi butuh kesiapan untuk melakukan forgiveness terapi dan itu akan kita bahas besok. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Jadi sudah empat penanya ya, Master ya. Lebih dari yang kita Yes. targetkan tadi. Baik, jadi cukup sekian ya Yes. Bapak Ibu ya untuk kelas preview kita Siap. di malam hari ini ya. Dan bagi Bapak Sampai Ibu ketemu besok. yang ingin ikut di kelas forgiveness terapi di batch yang keempat, bisa langsung daftar di saya ya Bapak Ibu ya. Nomor saya akan tercantum di grup ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik nomor saya untuk registrasi di kelas forgiveness terapi. Jadi untuk kelasnya sekali lagi akan diadakan di hari Kamis dan Jumat di tanggal 13 dan 14 Maret 2025. Baik, cukup sekian Master dan Zaki yang sangat luar biasa. Terima Siap. kasih ya Terima untuk kasih malam Mas hari Opan. ini karena sudah Sama-sama. berbagi ilmu yang saya yakin sangat Terima bermanfaat bagi diri kasih. kita terkait dengan bagaimana cara memaafkan. Baik, cukup Iya. sekian untuk Caranya malam hari besok. ini Bapak. Iya, caranya besok ya. Cukup sekian untuk malam hari ini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk kelasnya besok malam di hari Kamis dan juga Jumat ya. Cukup sekian Siap. untuk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Terima besok ya. kasih. Siap. Makasih Terima kasih, Terima kasih Master. semuanya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.